Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tentunya yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, santriwan, santriwati, wabil khusus bil khusus ibunda kita, Ibu Hajah Oni binti Sakat, yang senantiasa mendampingi kita siang dan malam. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan zahiran wa batinan, ditambahkan kesabarannya dalam membimbing, mendampingi kita dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya para dewan pembina Majelis At-Tadkir yang senantiasa saya hormati dan saya takdimi. Tidak lupa para pembina Majelis Taklim At-Tadkir yang datang dari berbagai wilayah seluruh Indonesia yang berkenan hadir di malam hari ini. Tidak lupa saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim At-Tadkir yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan saudara-saudara di malam hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dalam tasakur kepada Ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram, yang mana Allah senantiasa membelai dengan rasa kasih sayangnya terhadap kita semuanya, yang mana Allah senantiasa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita, yang mana Allah senantiasa selalu menutupi aib-aib kekurangan kita. Sudah sepantasnya kita bersyukur dan tasakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam arti kata bukan hanya lisan alhamdulillah, tetapi kita wujudkan dalam perilaku dan perbuatan. Alangkah hinanya dan bodohnya kita ini jikalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kita orang Islam, tetapi hanya bajunya yang Islam, KTP-nya yang Islam, tapi perlakuannya kayak setan. Maka saudara-saudaraku yang hadir malam hari ini, mari kita mengkaji diri kita pribadi. Jangan berburuk sangka terhadap orang lain, tapi berburuk sangkalah terhadap diri kita. Di mana letak kekurangan diri kita ini? Kita tembel kekurangan ibadah ini agar benar-benar menjadi suri tauladan yang baik, minimal bagi keluarga kita.
dilanjutkan dengan kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Agar apa? Kita menjadi orang yang bermanfaat. Kita malu terhadap Allah, kita masih sering bohong, kita masih sering marah-marah terhadap istri kita, terhadap suami kita. Alangkah malunya kita ini, sudah rukuk dan sujud bertahun-tahun tapi tidak pernah menyadari diri kekurangan kita. Mari kita bangkit kembali. Mari kita perbarui iman ini dengan la ilaha illallah. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Hanya kepada Allah yang kita mohon pertolongan. Maka hadirnya kita malam hari ini kita manfaatkan untuk introspeksi diri. Selepas hari ini, selepas pengajian di tempat majelis taklim at-tadkir ini, jangan lagi kita berbohong diri sendiri. Jangan sampai kita marah-marah. Malu kalau kita marah di hadapan istri, di situ ada Allah. Maka saudara-saudaraku, kita tunjukkan keistiqomahan kita untuk beribadah secara maksimal. Tentunya untuk istiqomah beribadah secara maksimal ini sangatlah berat. Sangatlah, kalau kita jadwal untuk beribadah, program ibadah ini sangat berat. Karena apa? Kita akan menghadap ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram, menghadap Allah. Kalau kita sebagai contoh, kita menanam mangga misalnya, kita harus pupuk, kita harus rawat. Jikalau kita tidak rawat, pastilah akan mati dan gersang. Sama juga hati ini, kalau kita tidak rawat, akan gersang, kering keronta, karena tidak pernah menyebut asma-asma Allah di dalam jiwa ini. Hati ini menjadi beku, hati ini menjadi kotor, timbullah amarah, timbullah egois, tidak mau diatur, maunya menang sendiri. Itulah yang terjadi di diri kita. Makanya kita hadir di majelis taklim at-tadkir ini sebagai obat hati ini agar lentur, agar lembut, sehingga apa? Sebagai rahmatan lil alamin, hati kita ini bisa kita bawa dalam perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran tuntunan agama Islam. Sebagai contoh, kalau kita lihat di majelis taklim at-tadkir ini, sebelum sholat sudah diajarkan dulu eyang guru kita, setengah jam karpet sudah digelar, sudah berzikir menyebut asma Allah, menunggu waktu datangnya sholat. Tetapi apa? Terkadang kita ini malas, congkak di hadapan Allah. Tahu sudah azan, panggilan azan berkumandang, entar. Karena apa? Kesibukan dunia demi dunia. Apalagi saat ini ekonomi pora-poranda, banyak kemaksiatan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Maka daripada itu, marilah saya mengajak diri saya pribadi dan saudara-saudaraku, mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita sama-sama perbarui diri hati ini dengan asma Allah. Selalu berzikir menyebut asma Allah. Kita wujudkan asma Allah niki dalam suatu perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pulang dari majelis ini tambah sayang sama istri, tambah sayang sama suami, tambah sayang sama anak, tambah sayang sama saudara-saudaranya, tambah sayang tangga kiri kita, dan kita menjadikan contoh suri tauladan
Ini loh orang Islam, ini loh orang Muslim. Jangan sampai kita itu mengotori agama kita. Salah kita ini. Padahal eyang guru kita dulu pernah mengajarkan perilaku dan perbuatan sesuai dengan tuntunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mendoakan kita siang dan malam tanpa henti agar kita apa? Agar kita bisa kembali kepada Allah. Jangan anggap kita itu di sini hanya mengkaji dan mengkaji tapi tidak pernah teraji perilaku kita dalam perbuatan sehari-hari. Alangkah bodohnya kita ini. Mari mawas diri, introspeksi diri, buka pikiran hati ini. Kita baca situasi saat ini, bahwasanya banyak orang bingung, banyak orang susah. Karena apa? Jauh daripada Allah, hati ini jauh. Kalau ada Allah gak bakal bingung, gak bakal susah. Adanya apa? Hati ini tentram, pikiran tenang, kerja enak, jadinya semangat. Karena apa? Kita sudah sholat. Di dalam sholat itu mengajarkan perilaku dan perbuatan dan kedisiplinan dan tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab kedisiplinan, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Marilah saudara-saudaraku, yuk kita kembali fakfiru ilallah, kembali kepada Allah, ke jalan yang Allah, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Kembali semangat lagi menghadirkan jiwa kita ini untuk dibangun kembali. Mudah-mudahan dengan hadirnya saudara-saudara di tempat ini, mudah-mudahan memberikan wacana dan wawasan pandangan untuk merubah sikap, perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang dicontohkan oleh guru kita yang Muhammad Nur Ghazali sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, tentunya tidak pantas panjang dan lebar karena masih banyak acara-acara yang harus kita lewatkan. Apabila nanti ada berkenan dan waktu, mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali hadir di majelis taklim ini dan berjumpa kembali, silaturahim, bercandaria, bertukar pikiran, dan mudah-mudahan ini akan membawakan manfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya dari saya banyak tutur kata dan kata yang terucap ngelantur tidak terukur. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila tiqbal hidayah hidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.